Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raden Sambang. Pada kesempatan kali ini, Raden Sambang akan membahas tentang Kitab Henokh yang merupakan kitab terlarang yang ditulis oleh Nabi Idris. Kitab Henokh adalah literatur kuno yang diyakini ditulis oleh Henokh, kakek buyut Nabi Nuh. Beberapa kisah dalam kitab ini menjelaskan terbentuknya peradaban awal manusia yang sangat berbeda dengan pengetahuan manusia saat ini. Kitab Henokh dipercaya mengungkap misteri peradaban kuno yang hilang, suatu peradaban pertama yang maju dengan ilmu pengetahuan dari langit. Lalu mengapa Kitab Henokh menjadi kitab terlarang untuk dibaca? Siapakah Henokh? Dalam tradisi agama Samawi, dan bagaimana Islam memandang kitab Henokh? Henokh adalah tokoh penting dalam Abrahamic religion atau agama Samawi. Dalam Alkitab, nama Henokh disebut 19 kali. Dalam agama Islam, memiliki nama Hanuh, yang dikenal sebagai Nabi Idris. Henokh dipercaya menuliskan sebuah kitab, yang disebut dengan Kitab Henokh. Para peneliti modern menganggap, bagian tertua kitab ini, berasal dari sekitar 300 tahun sebelum Masehi, dan bagian terakhir kitab ini, berasal dari abad pertama sebelum Masehi. Kitab Henokh sendiri berbicara tentang berbagai topik, seperti penciptaan manusia, kejahatan manusia, malaikat, dan penghakiman terakhir. Kitab ini juga memuat kisah tentang perjalanan Henokh ke surga, dan penglihatannya tentang masa depan dunia. Kitab ini terdiri dari 5 bagian besar, yaitu Kitab Malaikat Pengawas, Kitab Perumpamaan Henokh, Kitab Astronomi, Kitab Penglihatan Mimpi, dan terakhir, Surat Henokh. Para ahli mempercayai bahwa 5 bagian ini pada awalnya merupakan tulisan-tulisan terpisah, yang akhirnya dijadikan satu. Kitab Henokh sebenarnya memuat teks-teks keagamaan, namun demikian, Kitab Henokh tidak dijadikan sebagai salah satu kitab suci yang dapat dipercaya. Tradisi Kristen awal menganggap Kitab Henokh bagian dari Alkitab, akan tetapi sejak Konsili Laodikia tahun 363 Masehi, Kitab Henokh dikeluarkan dari kanon Alkitab Kristen. Di masa sekarang ini, Kitab Henokh hanya diterima sebagai kitab suci oleh Gereja Kristen Ortodoks Ethiopia, Gereja Ortodoks Eritrea, dan Beta Israel. Dalam Konsili Laodikia, otoritas Gereja Roma mengibliskan Kitab Henokh dengan menyatakan sebagai bidat sesat, serta memerintahkan untuk membakarnya, sehingga menyebabkan musnahnya kitab ini dari peredaran. Alasan utama penolakan terhadap Kitab Henokh adalah ajaran tentang para malaikat yang turun dari surga, dan berhubungan seks dengan perempuan dari bangsa manusia. Dalam Kitab Henokh dituliskan bahwa, para malaikat yang pada awalnya, bertugas sebagai pengawas, atau the watcher bagi manusia, mulai tertarik dengan kehidupan di bumi. Hal ini terjadi ketika mereka melihat, banyak wanita cantik yang lahir dari bangsa manusia, yang akhirnya membuat para malaikat itu pun memutuskan untuk turun ke dunia. Sehingga mereka dijuluki dengan The Fall of Angels, atau malaikat yang jatuh. Hasil hubungan antara malaikat dengan manusia, melahirkan manusia raksasa, yang disebut dengan Nephilim. Nephilim adalah ras manusia kuat, namun berperilaku buruk. Para raksasa ini, kemudian membuat kerusakan di bumi, memperbudak manusia, dan menguras sumber daya alamnya.
Kondisi demikian terjadi hingga zaman Nabi Nuh. Keadaan bumi yang demikian rusaknya membuat Tuhan harus menghapuskan makhluk-makhluk keji ini dari muka bumi. Sehingga Tuhan mengirimkan banjir besar dan menghapuskan mereka. Dalam tafsir kitab Henokh, keberadaan para raksasa sangat mempengaruhi sejarah peradaban kuno umat manusia. Dewa-dewa dan para raksasa selalu muncul dalam kepercayaan-kepercayaan tradisi maupun legenda-legenda kuno di seluruh dunia. Mulai dari Sumeria, Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi, Maya, dan sebagainya hingga saat ini. Menurut kitab Henokh, selain pelampiaskan hawa nafsunya, para malaikat juga mengajarkan banyak hal kepada manusia. Beberapa pemimpin malaikat menularkan ilmu pengetahuan langit untuk dipelajari manusia. Misalnya Azazil, yang mengajarkan manusia seni perang, pembuatan pedang, pisau, perisai, dan baju besi. Dan juga mengajari perempuan seni menghiasi tubuh, rambut, melukis wajah, dan alis. Malaikat Amezarak mengajarkan ilmu sihir. Malaikat Amaros mengajarkan cara melepaskan diri dari ilmu sihir. Sementara malaikat Barakau mengajarkan astrologi, astronomi, dan sebagainya. Kecerdasan yang ditularkan para malaikat membuat kisah dalam kitab Henokh menjadi inspirasi bagi para peminat sejarah alternatif dan legenda-legenda kuno untuk mengaitkannya dengan peradaban Atlantis dan Lemuria. Buku Fallen Angels, and the Origins of Evil, karya Elizabeth Clear, menjelaskan secara terperinci tentang asal-usul benua Lemuria, Atlantis, dan dunia bawah berdasarkan interpretasinya terhadap isi kitab Henokh. Dalam sudut pandang Islam, beberapa bagian kitab Henokh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Terutama kisah tentang malaikat yang memberontak. Al-Quran menerangkan bahwasanya, malaikat adalah makhluk yang taat, senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan, dan tidak pernah mendurhakai Allah. Islam juga memandang bahwa malaikat tidak memiliki nafsu. Inilah sifat malaikat yang membedakannya dengan manusia. Henokh sendiri dalam Islam disebut dengan Nabi Idris. Nabi Idris bernama asli Nuh bin Yarid. Pemberian nama Idris dipakai karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Nabi Adam dan Syeds. Kata Idris sendiri berasal dari bahasa Arab dars, yang artinya pembelajaran atau mengajarkan. Melalui interpretasi makna nama, para ulama menyimpulkan bahwa Nabi Idris merupakan penemu teknologi awal. Nabi Idris adalah orang pertama yang mengenalkan tulisan, serta membuat baju dengan benang. Manusia sebelumnya menggunakan kulit pohon atau kulit binatang. Menurut Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya, mengutip riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Idris adalah seorang ahli dalam membuat pakaian. Sedangkan menurut catatan sejarah, temuan arkeologis, berupa lempeng tanah liat dari Irak, disebutkan kisah Raja Atrahasis, dalam salah satu daftar Raja Sumeria. Atrahasis, secara bahasa berarti, sangat bijaksana. Raja ini dikisahkan hidup di masa sebelum banjir besar. Makna nama dan periode hidupnya memiliki kesamaan dengan Nabi Idris. Beberapa ulama menyebutkan, Nabi Idris alaihissalam hidup sekitar tahun 4533 hingga 4188 sebelum Masehi. Sejaman dengan peradaban Sumeria, keterkaitan bangsa Sumeria dengan Nabi Idris semakin terlihat
ketika beberapa penelitian membuktikan bahwa bangsa Sumeria telah mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui masa bercocok tanam yang baik. Bangsa Sumeria juga diketahui sebagai peradaban yang mengembangkan sistem aksara pertama. Dari kisah Nabi Idris kita mengetahui bahwa perkembangan peradaban manusia didapatkan dari proses belajar manusia itu sendiri. Bukan dari makhluk lain di luar bumi, seperti malaikat, ataupun makhluk lainnya. Sebaliknya, justru manusia pertama yaitu Adam, diberikan Allah pengetahuan yang lebih luas dibandingkan malaikat. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 33. Setelah tugas dakwahnya selesai, Nabi Idris diwafatkan dalam kondisi yang indah. Riwayat masyhur menyatakan bahwa Nabi Idris diangkat oleh malaikat ke langit dan wafat di langit keempat. Apakah Nabi Idris yang menulis kitab Henokh? Banyak para ahli meragukan kalau kitab Henokh ditulis oleh Henokh atau Nabi Idris. Oleh karena itu, kitab ini disebut dengan pseudepigrafa. Pseudepigrafa adalah karya yang memalsukan nama pengarangnya. Artinya, sangat mungkin kitab ini ditulis oleh orang lain, namun sang penulis itu menyatakan kitab ini ditulis oleh Henokh. Meskipun isi kitab ini ditentang oleh mayoritas pemuka agama Samawi, namun kisah-kisah dalam kitab Henokh sangat populer bagi peminat dunia supranatural, legenda dan mitologi, sejarah alternatif, serta menginspirasi berbagai media seni populer, seperti novel dan film. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan tentang kitab Henokh, yang merupakan kitab terlarang, yang ditulis oleh Nabi Idris. Semoga informasi ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.